Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kepala. Mudah-mudahan Pak Kepala sehat walafiat. Ya. Guna tiang menghadap Pak Kepala ini, tiang mau menyelesaikan tugas CGP Angkatan 10, aksi nyata modul terakhir 3.3 Pak Kepala tentang program sekolah yang berdampak positif pada anak. Jadi saya akan mengusulkan sedikit satu program, mudah-mudahan bisa berdampak positif di sekolah kita nih Pak Kepala, karena tugas ini mudah-mudahan bisa berdampak positif di kedepan harinya di sekolah kita. Namanya yang tiang usulkan di sekolah kita ini program berbenah Pak Kepala. Berbenah itu kepanjangannya bersama membersihkan sampah. Jadi berbenah itu adalah kepanjangan dari bersama bersihkan sampah. Nah, menurut Pak Kepala, kira-kira program ini dampak positifnya apakah berdampak dengan baik kepada siswa kita, anak-anak kita, atau bagaimana Pak Kepala? Mohon izin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi terkait dengan program yang Bapak ajukan ini sebenarnya juga menjadi niatan kami di sekolah. Bagaimana caranya supaya anak-anak kita dan semua unsur yang ada di sekolah ini tetap menjaga sekolah kita ini sehingga betul-betul sekolah kita ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Salah satu memang kendala kita adalah terkait dengan sampah. Sampah ini sementara ini kita belum melakukan pendataan dan pengelolaan sampah secara bijak. Ya, itu sebabnya saya bersyukur kalau memang ini akan dibuatkan sebagai pembiasaan sehingga nanti sekolah kita ini khususnya bisa menjadi peduli. Semua unsurnya peduli dengan sampah karena bagaimanapun kenyamanan ini salah satu faktornya adalah dari sampah itu sendiri. Tidak akan nyaman kita berada di lokasi yang sampahnya tidak terurus, tidak apalagi tidak dibersihkan dan sebagainya. Nah, cuma yang menjadi saran saya adalah bagaimana memanage pengelolaan sampah itu mulai dari pembiasaan image kepada anak-anak kita tentang perlunya menjaga sekolah kita dari sampah. Pola hidup sehat itu salah satunya pengaruhnya adalah dari sampah itu. Jadi bangun dulu image-nya, bagaimana mengantarkan anak itu supaya meyakini bahwa sampah ini bisa mengganggu kenyamanan kita, termasuk juga dalam hal belajar mengajar itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah bagaimana mengelolanya. Mengelolanya dalam artian misalnya sekolah siap untuk memfasilitasi misalnya terkait dengan tempat sampah, bak sampah, kemudian lokasi-lokasi yang bisa kita gunakan sebagai penampung sampah itu. Ya, oleh sebab itu sekolah juga akan memfasilitasi itu. Kemudian nanti pengelolaan selanjutnya adalah bagaimana membuat sampah-sampah tertentu yang bisa diolah untuk menjadi bahan jadi, itu juga bisa dipikir bersama, didiskusikan bersama. Kemudian yang tidak bisa diolah, bagaimana caranya untuk menghilangkan sampah itu dari lingkungan sekolah kita. Tentu sekali lagi dengan bijak-bijaknya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kepedulian. Ini yang paling penting, kepedulian siswa khususnya terhadap menjaga dari program ini. Jadi tuntutan kita adalah seperti itu. Kalau sudah tiga hal itu, mulai dari image-nya anak-anak kita, kemudian pengelolaannya baik, kemudian yang ketiga tadi adalah menjaga tetap kondisinya seperti yang berlaku di program ini, maka ini adalah masuk ke dalam pembiasaan positif bagi anak-anak kita. Terima kasih.
Oke, makasih Pak Kepala. Alhamdulillah berarti Pak Kepala sudah setuju dengan program yang nanti saya usulkan untuk sekolah kita tercinta ini. Nah, yang terakhir Pak Kepala mungkin dari Pak Kepala kira-kira manfaat yang baik untuk anak-anak kita dari program berbenah niki apa menurut Pak Kepala? Kalau yang berbenah itu terkait dengan berbenah ini, yang pertama kan kita bisa membentuk pembiasaan pada siswa. Ini yang paling penting, karena bagaimanapun sampah ini adalah sumber dari masalah yang mengakibatkan ketidaknyamanan daripada lingkungan, terutama di sekolah kita. Jadi itu yang perlu. Kemudian yang kedua, pengelolaannya. Nah, jadi untuk bisa ke proses pengelolaan ini tentu perlu nanti di dalam program itu adalah pemilahan sampah itu sendiri. Ya, jadi pemilihannya itu mana yang organik, mana anorganik, dan mana yang plastik atau sebagainya, atau yang keras dan sebagainya, kaca dan sebagainya. Dengan melakukan pemilahan ini sebenarnya salah satu bentuk daripada memudahkan daripada kita nanti untuk melakukan pengelolaan. Misalnya organik bisa kita olah menjadi pupuk, kemudian yang anorganik misalnya plastik kita bisa olah menjadi kerajinan-kerajinan dan sebagainya. Itu mungkin yang perlu di. Terima kasih Pak Kepala sudah memberikan waktu luang Pak Kepala untuk kita berdiskusi dan mudah-mudahan program ini bisa kita jalankan di kedepan harinya ya untuk di sekolah kita SMA Negeri 1 Lenek. Demikian Pak Kepala, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak luar biasa, Pak Guru luar biasa ya. Alhamdulillah, Pak Ipi keren ya. Ya, jadi maksud saya ini ada sedikit kita diskusi tentang aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 modul 3.3 tentang program sekolah yang berdampak positif pada anak. Jadi saya mengangkat program kita ini di sekolah ini, mudah-mudahan bisa kita laksanakan ke depannya, yaitu namanya berbenah, singkatan dari bersama bersihkan sampah. Itu Bapak Ibu. Ya, coba mungkin kita sedikit diskusi. Kira-kira menurut Bapak Ibu nanti dari program berbenah yang saya mengusulkan ini, apa kira-kira dampak positif dari anak-anak kita pada Bagus itu mengasah, pertama dia bisa mengasah kepedulian mereka terhadap siap. Jadi anak-anak itu kalau kita biasakan untuk peduli dengan lingkungannya, mereka akan cenderung untuk memperhatikan hal-hal yang kecil, mulai dari sampah itu. Coba bayangkan kalau setiap orang membuang satu sampah aja, bungkus permen, sekian ratus orang itu menyumbat semua saluran atau hujan itu langsung naik airnya. Nah sekarang itu kita hindari, satu orang aja yang memungut sampah permennya aja itu udah luar biasa. Berarti kepeduliannya terbangun ya, Anda ya? Kan kepedulian terbangun, kemudian rasa gotong royongnya juga terbangun, kepemimpinannya juga terbangun. Mantap. Mudah-mudahan bisa berjalan berbenah ya, kita berbenah. Baik, kita sedikit diskusi nih Pak Lim. Ya, tentang program sekolah yang berdampak positif pada anak yang nanti saya usulkan di sekolah kita, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Ya, namanya programnya itu program berbenah, singkatan dari bersama membersihkan sampah. Bersama membersihkan sampah disingkat dari berbenah. Ya, jadi nanti kita minta pendapat dari Pak Alimuddin dan teman-teman, Pak Waka termasuk di sini. Apa kira-kira dampak ya? Apa dampak dari program yang saya mengusulkan ini, yaitu bersama membersihkan sampah? Dampak positif dari siswa itu kira-kira apa Pak Alim atau Pak Waka? Baik, terima kasih Ustadz. Selaku calon guru penggerak, kaitan dengan rencana program yang akan dicanangkan ini,
bagi saya ini sangat luar biasa sekali. Dan ini harus diapresiasi karena memang sebelum-sebelumnya kita memang sebagian memprogramkan ini tetapi tidak dalam bentuk formal gitu. Nah sekarang kalau program ini bisa berjalan maka saya yakin ini akan bisa memberikan dampak positif bagi siswa kemudian bagi lingkungan sekolah kita. Apa misalnya kalau saya lihat dengan adanya program ini maka nanti lingkungan sekolah kita akan terlihat lebih nyaman. Kenapa nyaman? Karena kita tidak akan melihat lagi sampah-sampah yang berserakan seperti yang selama ini kita lihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan adanya kegiatan ini, maka secara tidak langsung kita sedang membiasakan siswa kita untuk hidup dalam suasana yang bersih. Nah, kalau siswa sudah senang dengan yang namanya kebersihan itu, maka nanti ketika dia keluar menjadi masyarakat, bagian dari masyarakat, dia akan bisa menjadi motivator lah itu, menjadi inspirator untuk dicontoh oleh lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karenanya program ini kami sambut baik dan kita akan segera melaksanakannya ketika ini sudah kita diskusikan lebih lanjut. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih Pak Wakur. Selanjutnya yang kedua mungkin bisa ditanggapi atau kita diskusikan nih Pak Alim tentang kira-kira dari segi manfaat program berbenah ini, manfaatnya apa bagi anak? Tadi kan dampaknya apa, sekarang manfaatnya kira-kira apa Pak Alim? Mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Ustadz ya atas apa yang di atas permasalahan untuk perlu didiskusikan. Sedikit saya tambahkan terkait dengan salah satu manfaat yang bisa kita lihat di sini itu adalah jadi anak itu terbiasa dengan anak itu menjadi anak yang mengerti akan diri dan lingkungannya. Itu satu poin satu yang bisa kita tangkap ketika anak itu diajak untuk hal-hal yang begini. Nah, jadi nanti diajarkan anak untuk mengerti dengan lingkungannya. Itu satu. Nah, itu terkait dengan terlepas dengan fisik maupun secara pribadi di dalam diri individu itu, jadi kita secara tidak langsung mengajarkan anak itu terkait dengan cara hidup bersih. Karena sebagian itu, karena jelas dalam agama kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Karena kalau secara fisik sudah bisa dia lakukan secara perbuatan, jadi mungkin secara internal dari personal anak siswa atau peserta didik itu bisa diterapkan. Mungkin tidak dalam hal itu, tapi kebersihan yang sifatnya lain seperti itu. Siap. Itu sebagai tambahan. Terima kasih Pak Alimuddin sudah luar biasa memberikan kita sedikit sedikit merespon tentang program berbenah ini kedepannya bisa kita laksanakan dan luar biasa manfaatnya dari beliau ini. Yang terakhir nih tentang dampak positif kan dalam program ini tentu bagus sekali. Nah, kira-kira mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan atau kepedulian murid terhadap kebersihan lingkungan di sekolah ini? Mungkin Pak Rusmin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menjawab pertanyaan, apa tadi pertanyaan Ustadz? Ya, mengapa kita perlu meningkatkan ya kemampuan kepedulian murid terhadap kebersihan lingkungan? Oke, jadi kata kunci yang bisa kita ambil adalah meningkatkan kepedulian. Oke, jadi tanpa kepedulian mungkin sulit untuk melaksanakan suatu apa yang kita programkan, termasuk dalam hal ini adalah berbenah, yaitu bersama membersihkan sampah. Jadi, namun untuk membangun kepedulian
yang pertama kali perlu dibangun adalah kesadaran. Nah, kesadaran artinya bagaimana siswa itu dengan kesadaran sendiri, tanpa harus diminta, tanpa harus disuruh, dengan kesadaran sendiri bahwa itu adalah bagian dari budaya positif sebagaimana yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Dan yang terpenting juga adalah bagaimana untuk mendidik anak ini menjadi seorang motivator seperti mana yang disampaikan tadi. Artinya setelah lepas dari sekolah ini, ya, budaya hidup positif termasuk dalam hal kebersihan itu bisa ditularkan ke lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, oke, lanjut Pak. Satu hal lagi terkait dengan itu manfaat itu adalah melatih itu ya, melatih diri kepada peserta didik untuk selalu meningkatkan, membangun yang semacam istilah kebersihan itu. Kebersihan itu kan tidak secara kebersihan fisik, tetapi bisa secara kebersihan immoral, apa istilahnya, ya moral yang dalam hati, ya perasaan, ya rohani lah, seperti itu. Jadi kalau sudah itu terbiasa, terlatih, jadi insya Allah kalau mereka sudah keluar dari lingkungan dunia pendidikan, selepas dari sini mungkin hidup di masyarakat nanti akan terbiasa. Itu yang kita harapkan. Bagus itu untuk ditingkatkan. Baik, terima kasih Bapak-bapak hebat yang luar biasa, guru SMA N1 Lenek. Mudah-mudahan program berbenah ini bisa kita laksanakan di sekolah kita tercinta ini, dan mudah-mudahan sekolah ini bisa menjadi lebih baik ya ke depannya. Ya, terima kasih Pak Wakas dan Bapak guru luar biasa sudah kita berbincang-bincang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.